Popok wewe namanya. Orang-orang itu mau pengen mendapatkan popok wewe ini itu bisa bertapa puluhan tahun. Malam Satu Suro memang menjadi malam paling keramat dalam tradisi mistik Jawa. Inilah saatnya melakukan ritual-ritual kebatinan yang paling puncak sebagai usaha membersihkan diri dari segala sengkala. Dimulai dari malam Satu Suro, kemudian pada tanggal Satu Suro, ritual terus dilakukan, termasuk melakukan jamasan pusaka atau mencuci benda-benda keramat yang selama 1 tahun tidak pernah dikeluarkan. Dan berikut ini, lihatlah prosesi jamasan yang dilakukan Ageng Kiwi pada pusaka-pusaka yang dimiliki. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Ageng Kiwi. Ini pas malam Satu Suro, kebiasaan dari leluhur saya selalu menjamasi benda-benda pusaka yang ada di rumah saya gitu. Sebetulnya benda-benda pusaka ini memang harus dimandikan atau dijamasi setiap malam Satu Suro, dan ini sudah saya lakukan dari semenjak Bapak Ibu almarhum saya masih hidup, dan sekarang Bapak Ibu udah nggak ada, jadi saya mewarisi untuk menjamasi benda-benda pusaka tersebut. Nanti seperti apa dan bagaimana dan ceritanya seperti apa, ikutin aja saya ke atas karena saya mau ngambil benda-benda pusaka tersebut. Aku tuh benda pusaka tuh banyak banget ya. Jadi ada nanti deh bentuknya macam-macam gitu. Jadi kalau memang malam Satu Suro itu memang harus wajib dimandikan, dijamasi gitu. Nah, ini di atas saya sudah mempersiapkan apa aja untuk menjamasi benda-benda pusaka gitu. Nah, ini syarat-syarat untuk menjamasi benda-benda pusaka di situ sudah saya siapkan. Ada kelapa hijau, ada bunga 7 rupa, terus ada air kelapa hijau, terus ada minyak milkshake, terus ada asem, terus ada jeruk. Nah, tuh. Ini persiapannya saya sudah ada siapin kelapa hijau, ya, airnya aja yang dipakai. Terus ada minyak misik, harus minyak misik ya. Terus di sini saya harus ada ini nih, jeruk nipis nanti. Terus ada juga ini asem, ya. Terus ada juga, nah ini asam Jawa nih, gitu. Soalnya memang benda-benda pusaka tersebut ini sama kembang 7 rupa. Ini kembang 7 rupa, ya. Terus ada juga bunga kantil. Nah, ini bunga kantil juga harus sudah saya siapkan di sini, gitu loh. Terus sebetulnya ini ya, kalau orang yang nggak tahu mungkin kesannya musyrik gitu ya. Kita mempersiapkan hal-hal yang tidak masuk akal buat orang juga yang mereka tidak menjalani gitu. Tapi karena ini adalah wasiat pusaka leluhur yang kita harus jaga, karena pada zaman dahulu kala konon benda-benda tersebut ini juga ikut membantu di dalam peperangan. Jadi hal-hal kayak gini nih setiap 1 tahun sekali harus dijamas, itu harus dimandikan di malam Satu Suro, di mana malam Satu Suro itu adalah malam yang sangat amat keramat. Sebetulnya malam Satu Suro itu adalah malam
tahun baru Islam sebetulnya. Tapi malam itu dianggap keramat oleh para raja-raja zaman dahulu kala, para leluhur kita zaman dahulu kala, sehingga pusaka-pusaka tersebut harus dimandikan karena di malam yang suci. Setelah mandikan pusaka, biasanya para raja, para leluhur kita dulu mereka mengadakan zikiran, mengadakan pendekatan diri kepada Gusti Allah gitu ya. Jadi sebelum mandi nanti saya juga ada ritual pengosongan roh atau jiwa yang ada di dalam keris-keris ini gitu. Jadi nanti sebelum mandi saya akan berdoa sebentar, saya akan ceritanya memberikan ruang untuk para leluhur, para khodam agar tidak menempati raga yang ada di sini yang mau saya jamah nanti gitu. Jadi gini, memang yang diminta dari para khodam dan para isinya keris ini, yang dia minta adalah kelapa hijau gitu ya, yang diminta ya bunga 7 rupa. Walaupun toh kita sempat mandiin waktu dulu belum tahu dan coba-coba gitu ya, kita mandiin pakai braso gitu kan. Widih, badan kita jadi ikut panas semuanya, panas gatel. Malah kita yang panas, terus tiba-tiba benda-benda tersebut, percaya nggak percaya ya pemirsa, kayak gigit gitu ya, gigit gitu. Ininya saya sampai bengkak gede banget gitu. Ternyata apa? Ya saya pencuciannya salah, pakai braso. Mereka membisiki gitu ya, dalam artian, cucuku kamu jangan, bahasa Indonesianya ya kayak gitu. Jangan jamah saya dengan hal-hal yang seperti itu, kayak braso mengandung kimia, mengandung apa, dia nggak mau, dia marah besar kayak gitu loh. Pernah waktu saya memang ngetes apa sih gitu, ya kan saya penasaran juga ya, kok saya mesti nyuciin pakai asem gitu loh. Ternyata untuk mengkilapkan juga ini pakai asem gitu kan. Terus jeruk nipisnya juga ini juga untuk mengkilapkan kayak gitu ya. Dan kembang 7 rupa itu memang syaratnya dari mereka. Ini tadi baru ininya ya, syarat-syaratnya aja. Nah ini benda pusakanya separuh sudah saya masukin ke sini karena bentuknya kecil-kecil banget nih. Nah, itu nanti ada tulisannya semua nih. Aduh, ada tulisannya semua, cuma aku nggak hafal, nggak begitu hafal soalnya banyak banget tuh. Ya kan? Nanti saya bacain satu-satu ini, terus ada juga ini nih tuh. Nanti aku bacain satu-satu ya. Nanti semua dicuci. Nah di dalam itu di sana ada kelenting abang, kelenting biru, kelenting kuning. Jadi di situ tuh dulu ada cerita tentang Joko Tarub yang bidadari mandi. Nah itu kan ada dikasih nama kelenting abang, kelenting kuning, kelenting biru. Nah itu khodamnya ada di rumah sini. Sekarang ini yang lagi mau saya siapin adalah ini yang tadi saya bilang. Ini pusaka naga geni. Itu juga termasuk ada kodamnya juga? Iya, nanti aku ceritain pusaka ini bagaimana ceritanya gitu. Ini dulu sempat bilang bahwasanya nanti kalau ada pemimpin baru tolong saya kasihkan gitu ya. Tadi itu sempat ada kodam ngomong begitu gitu. Tapi nggak saya perjelas lagi kayak gitu karena kan aku juga masih belum paham gitu tentang dunia spiritual dan paranormal kan. Saya hanya menjalankan warisan leluhur aja kayak gitu. Ini emang khusus tempat penyimpanan benda-benda pusaka aku. Dia juga minta aneh ya gini, kadang-kadang ini spray ini minta diganti warna hijau gitu. Ini warna merah juga mereka yang minta, aku minta warna merah. Ini maaf, ini kan ada kelenting hijau, ini kelenting abang, ini yang tadi saya bilang, ada kelenting gitu ya. Nah di sini nih ada namanya kantong wewe, popok wewe namanya. Orang-orang itu pengen mendapatkan popok wewe ini, itu bisa bertapa puluhan tahun, nggak makan, nggak minum di dalam gua, hanya pengen mendapatkan popok kayak gini, kayak gitu kan. Karena apabila popok ini digunakan oleh orang-orang yang jahat, itu akan bisa mengacaukan dunia, bahasanya begitu ya. Karena akan digunakan untuk hal-hal yang tidak manusiawi kayak gitu.
pusaka leluhurnya ibuku, bapak ibuku dulu gitu. Konon pusaka ini bisa digunakan untuk menghilang. Jadi siapapun yang menggunakan pusaka ini tentunya dengan doa yang sudah ada dipakai, orang itu bisa hilang. Oke, untuk lebih jelasnya saya sembari duduk di sana sembari menjamasi, kita akan ceritakan seperti apa. Sekarang saya akan mulai menjamasi. Jadi ini tadi namanya pusakanya ini Kiai Sangsang. Jadi ini konon bisa untuk menolak petir ya, konon nih ya. Saya selama ini tidak pernah menggunakan, tapi konon nanti kalau misalkan ada hujan nggak berhenti petirnya gembleder, ini bisa diginiin. Kayak gini. Tapi dengan ini ya, izin Allah tentunya gitu, kita mohon melalui perantaranya gitu ya. Jadi saya menceritakan di sini tidak semua benda-benda pusaka ini kita harus percaya kepada benda pusaka, tapi kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini bisa menjadi perantara kayak gitu. Ini namanya Eyang Sembunyi Dunyo. Eyang Sembunyi Dunyo ini ya. Jadi Sembunyi Dunyo itu konon dunia bisa kita pegang, dalam arti dunia kita bisa taklukkan gitu ya. Insya Allah katanya kalau orang yang megang pusaka kayak gini hidupnya tidak pernah akan kesusahan, walaupun ada masalah insya Allah bisa mengatasi, walaupun ada hal-hal yang sifatnya udah di luar dugaan, yang udah nggak sanggup seolah untuk menjalani hidup, ini yang selalu bisa memotivasi. Ini yang saya pakai, ini pusaka dari naga geni yang saya dapatkan dari Gua Nyai Blorong. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan saya mencerita mengada-ada, tapi ini kejadian betul. Boleh dicek di Liputan Silet. Pada saat itu saya ikut ke Gua Nagaraja di Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya di situ sebagai narasumber. Nah, saya datang ke sana, terus tiba-tiba pas saya mau mandi di tempatnya Gua Sri Bolongi Blorong, pas saya mau cuci muka, ada katak, ada kodok gitu loh, ada kodok bangkong. Itu nampak di situ. Lah, pada kodok bangkong gitu loh. Ternyata setelah saya pulang dari sana, ini tiba-tiba pulangnya saya paginya dikasih mimpi, jam 3 pagi saya dikasih mimpi seolah-olah itu ada presiden-presiden yang ada datang, presiden-presiden Indonesia datang, nggak usah sebutin siapa aja. Terus tiba-tiba saya mencet salah satu artis ternama gitu, nggak usah saya sebutin namanya, mencet badannya kayak gini, tak pencetin gini, kamu sakit ya kayak gitu. Kok tiba-tiba badannya jedul kayak gini, air muncrat dari tubuhnya dia, kenceng banget. Kok ada Raja Salman, ada tulisan Al-Quran kayak gitu. Terus jatuh ke bawah, pemirsa, itu ada berlian, banyak banget berliannya, banyak sekali. Lah terus akhirnya aku bilang, loh kok banyak berlian ya, saya pungut-pungutin nih. Memang pada dasarnya saya tidak duniawi ya, jadi begitu saya pungut-pungutin, saya kasihkan lagi ke dia, ke si artis tersebut gitu ya. Nih tak kasih itu tadi dari tubuhmu kok keluar berlian-berlian banyak banget kayak gitu. Nah ternyata setelah saya selami, ada apa ini mimpi saya tanya sama guru spiritual saya, katanya saya dikasih kenang-kenangan sama Raja Naga Geni sama Ibu Blorong. Ini cincin ini dalamnya ada gambarnya ular di sini nih. Lah ini cincin ini nih bangkongnya, jadi selalu beriringan gitu loh. Ini bangkong, ini katak yang muncul di saat saya lagi cuci muka. Ini cincin ini bentuknya kayak gitu. Terus ini juga ya, ini petir udah. Nanti ada dramatisnya, dramatisnya. Tapi pernah nggak lupa nyuci untuk menjamasi gini? Ini dia nih apa? Pernah lupa nggak? Nah ini namanya, Hujan. ini namanya Kujang Buana. Ini Kujang Buana nih ya namanya. Jadi Kujang Buana ini untuk menjaga ladang. Jadi dulu para petani-petani, para orang-orang raja-raja zaman dulu, ladangnya itu suka diserang sama hama, tikus dan lain-lain, ular atau apa segala macam, babi hutan. Nah ini nih
khodam-khodam ini yang menjaga pusaka ini, ceritanya begitu. Namanya Kujang Buwana. Ini ada di sini juga, kayak gitu ya. Ini peninggalan leluhur juga. Terus ini pernah pusaka-pusaka ini mau dibeli 5 miliar. Ya saya nggak mau. Pusaka ini konon katanya bisa begini begono kayak gitu ya, karena ada khodamnya. Tapi begitu orang udah bayar mahar nih, maharnya udah didapetin dari kita, ternyata yang di dalamnya udah pergi. Ya kan, misalkan Teh Irma nih, ibu beli pusaka ya, dia bayar mahar ke aku, terus sekian miliar. Nah begitu udah di bawah mata Teh Irma, ternyata di dalamnya maharnya udah pergi, jadi dia udah nggak berfaedah lagi, udah nggak bermanfaat. Otomatis kan akhirnya dibilangnya kita tukang tipu kayak gitu ya. Makanya sebetulnya jual beli pusaka itu sangat dilarang, tidak boleh, karena itu atas seizin yang ada di dalam. Contoh misalkan ini Kiai Sangsang misalkan, mau nggak ikut Teh Irma ke rumahnya dia? Kalau dia bilang nggak mau, ya jangan dipaksa, karena dia nggak bakalan mau. Ini juga aku dapat gading gajah asli. Ini katanya untuk kekuatan, sumber kekuatan. Ini kayak gini. Ini cokokling. Nih. Ini cokokling. Ini untuk apa? Penangkal musuh. Ini kalau ada musuh-musuh zaman dahulu itu dengan menggunakan kayak cokokling, semua musuhnya akan sirna. Konon begitu ya. Ini kita ini cara nyucinya ya. Ini pertama sama jeruk ya. Ini kita nggak boleh kayak gini ya. Ini harus satu jalur. Kenapa? Gitu ya, karena katanya kalau kita bolak-balik nanti rezekinya kan bolak-balik. Nah nanti setelah nanti kita pencucian menjamasi pusaka ini, terus nanti kita bisa dipakai air kelapa ini nanti dibilas biar bekas-bekas ini hilang. Dan memang harus pakai air kelapa aja, nggak mau pakai air putih biasa kayak gitu. Oh itu hilang? Iya hilang. Tapi sebelum melakukannya kayak ada mungkin kayak puasa atau? Jadi gini, kalau kita, karena kan tadi kita pas mau menjamasi kita juga udah berdoa dulu ya kepada para leluhur, bahwasanya di dalam hati tadi pas saya masuk itu bahwa raganya akan dijamasi, maksudnya raganya sementara yang ada di dalam sini mohon keluar dulu karena akan dijamasi kayak gitu. Kalau tadi waktu itu badan kita ini merinding gitu loh, merinding. Kalau yang diminta sesuai dengan apa yang dia mau, insya Allah nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau, bisa gigit. Makanya yang nyuci kayak gini kan nggak semua orang bisa nyuci ya. Maksudnya kadang-kadang emang maunya dia harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Kalau nggak suka nampek ke badan kita, gigit lah apalah. Agung lupa nyuci dan bukan Mas Ageng yang nyuci, itu gimana impactnya? Iya pernah, pada saat itu pas saya lagi malam satu suro, saya pas lagi nggak bisa nyuci, terus akhirnya suruhan orang, itu orangnya malah jadi sakit panas gitu, terus badannya melepuh ini kayak kena koreng-koreng, kayak kena ini, terus ininya pada kena kegigit gitu, konon begitu ya. Ternyata setelah itu dia itu tadi nyucinya tidak sesuai dengan ini, dia kepengen bagus pakai braso juga gitu, dia nggak mau dicuci pakai braso yang mengandung hal-hal kimia, dia nggak mau seperti itu. Bening tuh, harus pakai ini ya? Oh iya pakai, diginin aja, siram di sini. Gini. Oh disiram aja, oke. Aku nyiram deh. Itu apa tuh? Itu satu. Gitu dulu. Ada? Nggak ada habis. Habis ya? Iya. Oh iya, nggak apa-apa aja. Itu kenapa dibilas lagi? Ya dibilas lagi. Ya nanti kan mau dimasukin lagi.
Jadi saya sudah berdoa bahwasanya saya sudah menyelesaikan nyuci benda pusaka tersebut, dan para khodam-khodam yang masih ada di luar kami persilakan bisa masuk ke tempatnya masing-masing seperti itu ya. Mencuci pusaka atau jamasan benda pusaka memang menjadi tradisi yang lestari hingga kini. Dilakukan terutama pada awal bulan Suro yang didahului oleh ritual Malam 1 Suro. Banyak makna yang bisa diperoleh selain melanggengkan upacara tradisi milik para leluhur. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.